Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Bingung ya mau ngomong apa? Ya udah, hari ini kita bikin video yang baru pertama kali sama suami aku. Perkenalkan, ini suami saya, namanya Romi. Dipanggilnya Romi, tapi kalian pasti tidak tahu bahwa sebenarnya nama dia tidak ada Romi-Rominya. Hari ini ada topik yang bakal kita bahas. Tentang apa ya? Jadi ini diskusi perdebatan yang belum usai sebenarnya antara suami dan istri tentang pentingnya kuliah atau tidak. Jadi di sini kita coba diskusi bertiga, saya, istri, dan mungkin ada penengah, Anda semuanya. Tapi juga nanti akan ada ya keempat, kelima, kita akan lihat lagi nanti sudut pandangnya ada berapa sudut pandang nanti jadinya. Iya nih, pasti seru nih. Oke. Yang pertama kita bahas, sebelum membahas kuliah penting atau tidak, cerita dulu kuliahnya dulu gimana? Jadi kita berdua adalah berasal dari background yang berbeda. Istri pendidikan kimia, saya fisika murni. Berasal dari universitas yang sama. Kangen banget kuliah. Ketika mencatat kalau saya bilang kuliah tidak penting, bisa jadi ijazah saya dilongsorkan. Baiklah, nanti disensor aja ya. Oke, bisa seperti itu. Jadi lebih singkatnya bahwa istri saya adalah produk sukses, saya produk gagal, mungkin dari segi akademik. Sukses apaan nih maksudnya? Useful, jadi kuliahnya berguna, kuliahnya berguna 0, sekian persen lah. Emang gimana ceritanya kuliahnya dulu? Jadi saya dulu kuliah dengan 4 organisasi dan juga 6 band. Anak band. 6 band. Jadi semua aktivitas saya waktu kuliah itu tidak hanya kuliah, tetapi organisasi juga, band-bandan juga iya. Berbeda dengan istri saya. Kalau aku dulu kuliah, apa ya, aku mau bilang tapi nggak enak nih. Gue cuman kuliah doang, jadi belajar aja gitu. Terus sama jualan all shop. Sama buka all shop. Cuma itu kan tahun terakhir ya. Prioritasnya masih kuliah. Prioritas kuliah aja. Dan aku nggak boleh cari uang. Biasanya kan teman-teman cari uang pakai kasih pelajaran tambahan, les gitu, lesin anak-anak SMA di sana. Soalnya bayarannya gede banget guys. Tapi saya tidak boleh karena harus fokus kuliah. Tapi nggak fokus banget sih, adalah selingannya. Cuman emang nggak ikut kayak organisasi gitu. Cuman ya ikut, aku jadi hima juga. Sekali toh. Satu kali periode, dan itu pun kayak pupuk bawang gitu loh. Partisipan. Hanya mencatat nama saja supaya dapat jaket, aku biar punya jaketnya. Jadi nanti kesimpulannya bisa jadi, kalau menurut istri saya, karena dia hanya jadi peserta di organisasi, nanti bisa jadi kesimpulannya organisasi yang tidak penting. Kalau saya hanya jadi peserta di kuliah, dan kesimpulannya kuliah masih belum recommended. Kamu kurang kenceng suaranya. Iya tak. Alasan kenapa kok kuliah penting? Kuliah penting karena gini. Saya kuliah sesuai dengan minat saya. Jadi aku dari SMA suka emang pelajaran kimia ya. Gimana ya, kayak suka banget, cuman lebih suka pelajaran kimia daripada mata pelajaran yang lain. Kalau misalnya ada seni musik ya aku lebih suka seni musik. Jadinya ya gitu deh, karena sesuai dengan minat saya, jadi saya menganggap itu penting. Dan waktu kuliah ya, kuliah itu prioritas gitu loh ya. Dan ngerti dan paham tentang pelajaran kimia itu. Aku ya paham waktu kuliah. Ya adalah mata kuliah yang aku dapatnya B min ada. B itu kategori jelek, padahal menurut kami para orang yang tidak kuliah penting itu B itu sudah alhamdulillah. Aduh ya ampun, aku dapat kuliah dapat
C plus aja aku ulang, karena aku menganggap itu merusuhin transkrip nilai. Jadinya IPK-nya turun kan, akhirnya aku ngulang ikut sama adik kelas, dapat A dong. Dan setelah lulus aku pun mengajar di field yang sama. Ya memang hanya menjadi tentor saja. Tapi really sangat bersyukur sekali. Dan itu refilling banget, melegakan hati gitu loh. Gimana sih kalau kita bekerja sesuai field kita, sesuai dengan passion. Passion apa itu passion? Sesuai dengan minat kita. Nah, itu kan rasanya hobi serasa kerja serasa hobi. Passion yang berbayar. Hobi yang berbayar. Passion yang menghasilkan dan hobi yang berbayar itu sebuah karunia yang tidak terlupakan. Tapi dapatnya tidak seberapa. Alhamdulillah. Menurut ayah gimana? Kenapa kok kuliah penting? Tadi belum jelas kan kenapa kok kuliah penting. Ya itu, jadinya kita nggak stres. Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita struggle tiap hari buat ngurusin tugas-tugas lah, praktikum, masalah pemahaman materi di kuliahan, belum lagi masalah yang lain kayak berantem sama pacar, sama kembaran. Itu kan akhirnya kita ikhlas aja gitu jalaninya. Bukan yang berantem ya, yang masalah kuliah tuh kita ikhlas aja gitu jalaninnya, nggak bikin stres gitu loh. Karena ya memang minat kita di situ, ya susah, cuman ya udahlah. Jawabannya kok kenapa kuliah penting kok? Ya kenapa kuliah penting? Kenapa? Karena kita butuh kayak semacam ilmu tambahan gitu loh emang. Ya buat apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Kalau kita nggak kuliah kan kita nggak bisa jadi guru. Karena itu cita-cita saya. Masa mau jadi dokter nggak kuliah dulu, gimana? Ya. Kalau mau jadi guru emang nggak harus kuliah dulu. Ya. Itu sih kalau jadi guru sih, nggak tahu ya. Kalau jadi engineer emang nggak harus kuliah dulu. Ada sih temen yang kuliahnya nggak sampai selesai, cuman dia jadi engineer. Bisa sih dipelajarin, cuman jika dia sudah belajar saat kuliah tentang minatnya itu, pasti dia akan lebih ahli, lebih tahu, paham teorinya. Mungkin. Bagaimana menurut Anda? Ya benar. Kuliah penting menurut istri karena itu berguna. Iya. Saya beranggapan kuliah tidak penting karena menurut saya tidak berguna. Tidak bisa digunakan untuk kehidupan saya. Tapi emang ayah kuliahnya di fisika. Maaf ya orang-orang fisika. Awalnya memang ketika kita SMA, proses pemilihan jurusan dilakukan ketika kita kelas 3, dan ketika kelas 3 itu pun kita memilih dengan mindset kita waktu kelas 3. Kita tidak tahu. Yang pertama kita harus memilih universitas yang terbaik. Oh, universitas yang terbaik nih. Anggaplah kalau dulu zaman saya itu ITS, UB, karena memang lingkupnya Jawa Timur ya. ITS, UB, UM. 3 itu prioritas. Kalau UI sebenarnya kejauhan. 3 itu kita harus memilih universitas yang tertinggi. Ini pengalaman saya ketika saya masih belum tahu kuliah harus ambil apa. Harus sesuai minat. Saya tidak tahu minat saya apa pada zaman dulu, karena pelajaran hanya terbatas. Contoh, tidak ada pelajaran BK. Tidak ada pelajaran BK ada sih kelas 12 kan, buat nentuin minat kita apa. Saya tidak mendapatkannya waktu SMA dulu. Iya, SMA-nya tuh berarti tidak semua. Tidak semua SMA mendapatkan pelajaran bimbingan dan konseling untuk menentukan kita pengen masuknya kemana. Apakah kuliah hanya penting untuk yang dapat BK? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Iya, jadi kuliahnya itu saya tidak tahu harus kuliah apa. Akhirnya kita lihat dari passing grade, seakan-akan kita mencoba meraba. Dan ketika kita meraba, sepertinya minat saya sepertinya ini. Saya ambil fisika,
Dan ternyata kuliah tidak semenyenangkan sinetron. Yang pertama. Yang kedua, acaranya tidak semudah yang diharapkan seperti di SMA. Contoh, di fisika itu ada gaya gesek, maju dan ke belakang. Ternyata ketika kuliah tidak hanya maju belakang, tapi maju belakang ada maju lagi dan lain sebagainya. Nanti banyak sekali. Apa sih maju belakang maju lagi maksudnya? Kayak gesek ada benda, ini kan ada maju ke belakang. Ketika ada orang dorong, ternyata di sini ada gesek lagi dan lain sebagainya. Banyak partikel yang lebih rumit. Oh, maksudnya kayak benda jatuh itu juga dihitung gesekan dengan udara. Kuliah itu lebih kompleks. Jadi ketika kimia terlihatnya kimia itu indah. Kalau Anda lihat sinetron atau lihat acara TV, fisika mudah, itu adalah fisika kelas SD lah kasarannya. Kalau Anda sampai kuliah, Anda bilang fisika mudah, Anda langsung dapat. Berarti minatnya dia di fisika. Mbak Eva, halo Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Banyak juga ya hal yang membingungkan, akan tetapi di situ lebih rumit, lebih kompleks, lebih mungkin tujuannya agar kita lebih paham, akan tetapi gitu. Kalau orang yang tidak bisa memahami gimana? Saya dulu mungkin saya salah satu korban yang fisika itu mudah. Ketika masuk ke kuliah tidak mudah. Ya karena itu nggak sesuai sama minatnya kamu ya. Karena saya tidak minat, apa yang saya minati terlalu susah. Contoh, ketika SMA guru favorit yang menerangkannya enak ekonomi. Oh, saya dulu pernah tanya fisika, kenapa kok ketika kita lompat bumi berputar? Kenapa kok ketika kita lompat kok kita tetap di tempat yang sama padahal buminya berputar? Ya kan bumi berputarnya pelan-pelan. Maaf, saya bukan orang fisika. Bumi berputar. Kalau kita lompat, kenapa kok kita tetap di tempat yang sama padahal buminya berputar dan kecepatannya pun tidak lambat? Oh, cepet ya? Sekitar segini, karena saya lupa ya. Sekitar segini. Jadi kalau sekiranya ada soal dari guru fisika, saya pernah baca ketika bumi berhenti berputar 1 kali saja, 1 detik aja, itu semua orang akan meninggal karena tabrakan. Karena saking cepatnya bumi yang biasanya terus berhenti, sotwak gitu. Semua akan menabrak benda dan itu pun semuanya akan hancur. Saking cepatnya. Lah itu pertanyaan saya loh, kalau saya lompat kok tetap? Nah itu kan pertanyaan fisika. Saya tertarik kepada fisika. Dan guru saya SMA menerangkan bahwasanya ternyata bukan hanya bumi yang berputar, atmosfernya pun ikut berputar. Iya, aku paham kalau itu. Tapi aku nggak paham bedanya sama lompatnya itu. Iya, ketika kita nyoba lompat gini ya juga kita ikut dengan udaranya. Sebuah massa yang sangat besar. Ribet kan? Jadi di situ sangat rendah. Sangat gampang, mudah untuk dipahami dan sangat menarik anak SMA ya. Dan ketika kita masuk ke kuliah ingin lebih mengerti tentang fisika yang mudah-mudah tersebut, ternyata tidak mudah. Ternyata ada FISMAT. Ada FISMAT, fisika matematika, ada fisika kuantum, fisika modern, iya, dan lain sebagainya. Kenapa saya yang tahu? Kamu lupa ya? Dan ketika dijabarkan, diterangkan, itu pun masih ada spesifikasi yang lebih rumit lagi. Saya akan menceritakan tentang kerumitan kuliah ya, kalau biar Anda ngerti semuanya tentang kuliah. Pertama, materinya lebih sulit daripada yang diharapkan ekspektasi. Saya tidak tahu, katanya pengalaman teman saya kuliah di fisika S1, S2-nya pindah ke jurusan yang lain seperti golongannya PGSD, dan itu kuliahnya sangat mudah sekali. Apakah mungkin fisika yang rumit? Saya juga tidak tahu. Jadinya kumlot lek. Tidak serumit yang fisika ternyata. Dan ketika saya minat fisika, yang kedua, ketika saya ingin belajar, ternyata yang pertama pelajarannya tidak semudah yang dibayangkan. Yang kedua, walaupun mungkin kita bisa memahami materinya, akan tetapi yang kedua masalahnya adalah dosennya yang mengajar juga tidak sama semuanya. Ada dosen yang enak, ada dosen dan lain sebagainya kan. Gini udah bentar aku potong ya. Aku juga minatnya kimia dan aku waktu kuliah ya paham sih, maksudnya kimia itu ya susah, nggak fisika aja yang susah. Cuman tapi bisa dipahami oleh orang-orang yang dapat BK. Bukan,
Bukan gitu maksudnya, aku juga ada yang dapat jelek ya, aku juga ada yang UTS dapat 63. 63 jelek, catat 63 itu jelek. Maksudnya nggak semuanya paham ya, ada struggle-nya. Iya, semuanya ada struggle. Jadi 63 tadi dapat jelek, jeleknya 63. Jatuhnya nanti berapa persen dari orang yang kuliah itu mendapatkan? Tolong yang 63 itu jangan dibahas lagi. Jadi kami mewakili orang-orang yang tidak lulus, yang di bawah 63 tadi, dan istri saya mewakili orang yang dapat 63 itu jelek. 63 apa 52 ya? Nah, itu jadi dikelompokkan nanti. Ketika yang 63 sukses dan dapat pelajaran, dapat pekerjaan yang sesuai dengan minat, akan beranggapan bahwa kuliah itu penting. Nah, ayah pun juga sesuai dengan minat, katanya suka fisika. Sesuai dengan minat, ketika masuk ke kuliah ternyata lebih susah. Itu mungkin ada faktor lainnya. Gimana kalau ternyata ayah nganggap itu susah karena itu ribet-ribetin hidup ayah aja, karena udah ada organisasi 4 sama bandnya 6, jadi fokusnya ayah tuh lebih banyak kan. Sedangkan seorang laki-laki tidak bisa multitasking, akhirnya semuanya tuh nggak fokus. Maksudnya kuliah lebih dikesampingin sama ayah. Kalau aku kan cuma kuliah aja, jadi ada yang nggak bisa, akhirnya aku belajar. Tahu nggak sih, aku belajar bareng gitu sama teman-teman. Sepertinya jarang ya kita belajar bareng, hanya waktu ulangan saja. Ulangan kan mungkin alasannya banyak kuliah kan, tetapi teman-teman saya yang tidak ikut organisasi mayoritas tidak paham tentang pelajaran ini semuanya. Maksudnya jadi, meskipun nggak ikut juga walaupun nggak ikut organisasi juga, walaupun mencoba untuk mengerti, dan juga saya kan untuk teman-teman yang mau kuliah hampir sama dengan SMA, bukunya segini, yang diterangkan segini, itu pun kita belum tahu ngerti atau tidak dalam 1 semester yang diterangkan segini, dan setelah itu ujiannya ketika kita sudah lulus semester kita sudah dianggap mengerti buku ini. Ketika kita sudah lulus kita dianggap ahli jurusan ini, padahal yang dipelajari segini sudah belum begitu ngerti dan lain sebagainya. Itu jadi saya merasa bahwasanya kita harus mencari yang lain dari sekedar kuliah. Kuliah mungkin penting kalau Anda bisa memanfaatkan. Akan saya terangkan, karena tadi itu mungkin menjawab tentang kenapa kuliah penting. Yang ini akan saya jelaskan secara singkat kenapa kuliah tidak penting. Ini saya. Kenapa kuliah tidak penting? Kenapa? Iya, kuliah penting kalau bisa berguna. Jadi ketika Anda sudah merasa bahwa Anda salah jurusan, dan menurut penelitian 87% mahasiswa merasa dia salah jurusan. Alhamdulillah saya 13%. 13%, hanya 13%. Ketika kita polling apakah kuliah penting atau tidak, nah saya jadi dong. Kenapa dong? Jadi kenapa? Iya, kenapa kok kuliah tidak penting? Ketika Anda sudah merasa Anda salah jurusan, berarti Anda harus mencari skill atau apapun yang bisa mendukung di lain kuliah Anda. Iya, dulu wakil ketua jurusanku udah bilang kayak gitu sama aku sama teman-teman di kelas. Kalau itu kita udah semester 3 kayaknya. Semester 3 atau semester 5. Itu kan udah kelihatan tuh siapa yang merasa aku tidak sanggup gitu. Akhirnya kayak Pak Wakil Ketua Jurusan tuh bilang sama teman-teman, kalau kita tuh sebenarnya waktu kuliah harus punya skill yang lain juga, belajar skill yang lain sebelum nggak punya waktu. Jadi kayak belajar masak atau belajar jahit, belajar apa kek. Itu skill untuk cewek-cewek. Kan kita bisa jualan baju sama jualan OT. Jadi kuliah itu penting jika itu bisa berguna nanti di masa depannya. Dan yang bisa tahu jenengan, contoh yang tadi ditanyakan, dokter. Masa dokter kuliah enggak penting? Penting. Tapi ketika di tengah jalan sampean sepertinya tidak berbakat menjadi dokter, ya sudah,
Mungkin itu bukan minat Anda ketika Anda sudah tahu bahwa dokter ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Ya memang ada beberapa orang yang kuliah dokter tapi sebenarnya minatnya dia nggak di dokter.